Petunjuk jalan. Banyak buku akademik dijelaskan dengan petunjuk jalan, titik arah pengarang buku tersebut. Seringkali segan menyebutkan arah yang mereka lalui, jarak yang mereka tempuh, dan alasan memilih satu jalan, dengan maksud menyingkat perjalanan sebagai satu-satunya kemungkinan, dan rute yang dipilih merupakan satu-satunya jalan yang tepat. Melengkapi petunjuk jalan yang hilang merupakan salah satu tugas pemikiran pembaca yang sangat bermanfaat. Tetapi setelah mengetahui arah tujuan penulis, Anda harus mengupasnya sendiri. Petunjuk jalan seringkali berkaitan dengan pertanyaan. Berapa jauhnya jarak ke sana? Apa nama tempat itu? Arah mana yang harus kita tempuh? Apakah ada rute lain? Apakah ada simpangan di depannya? Jika saya salah belok, di mana saya akan kembali? Pertanyaan lebih panjang daripada jawaban. Jika Anda memegang pertanyaan, mungkin tidak terlalu berat untuk menemukan jawabannya. Newton bukanlah orang pertama yang melihat buah apel jatuh dari pohonnya. Ia adalah orang pertama yang mempertanyakan mengapa hal itu terjadi. Dan seringkali pertanyaan diajukan jawabannya tidak jauh dari pertanyaan itu. Tetapi jawaban bisa Anda mulai dari depan dan tidak akan ada gurunya bagi Anda jika Anda tidak tahu atau mengerti masalah yang menjadi kuncinya. Formula sederhana E sama dengan MC pangkat 2. Memasukkan teori relativitas dari Einstein dan menawarkan pemecahan banyak masalah. Tapi jika Anda tidak mempunyai masalah, yaitu pertanyaan untuk dikemukakan dulu, formula tersebut akan tidak ada gunanya bagi Anda. Ada 2 tahap yang harus kita pelajari yang penting dalam penyusunan kerangka konseptual Anda sendiri. Pertama-tama Anda harus penyaring isi bacaan Anda. Hal ini memerlukan pembentukan kerangka pemikiran untuk tiap pekerjaan yang Anda gunakan. Hanya apakah Anda dapat menyusun kerangka Anda tersebut? Marilah kita ambil langkahnya satu persatu. 5 pertanyaan-pertanyaan yang terjadi, yang dikembangkan dalam hal ini tidak cukup hanya untuk memikirkan hal itu. Ambil selembar kertas dan tulislah dengan sebenarnya 5 pertanyaan dan jawabannya untuk masing-masing. Rangkaian pertanyaan dan jawaban yang sama bisa dipakai dengan mengacu pada keseluruhan buku atau untuk studi yang lebih rinci dengan mengacu pada suatu bab atau suatu bagian. Di satu pihak ada orang yang menuntut bahwa Agustus sudahlah didesak untuk melakukan perang sipil karena krisis politik yang tidak ada peluang hukum perang sipil yang tidak bisa dipersiapkan atau tidak bisa dipelihara dengan kehormatan. Meskipun demikian, konstitusi sudah diatur bukan sebagai monarki atau bukan sebagai diktator, tetapi di bawah prinsip. Kerajaan sudah dipagari dengan samudra atau dengan sungai yang luas. Pasukan provinsi dan armada sudah disatukan bersama. Sudah ada undang-undang untuk bangsa Romawi. Romawi sendiri sudah nyata-nyata diperbaharui lagi demi kepentingan perdamaian. Secara umum, jumlah kecil pemberontakan sudah dimusnahkan.
Pertanyaan-pertanyaan tersebut akan membantu menjabarkan fakta-fakta yang digunakan dalam bagian pertama. Yang pertama, Agustus memulai perang sipil di antara kekaisaran dan pendukungnya yang membunuh Julius Caesar. Yang kedua, sistem pemerintahan Agustus di bawah undang-undang satu orang. Yang ketiga, Agustus menyelamatkan keruntuhan kerajaan Roma. Yang keempat, Agustus memimpin asisten administrasi yang efisien. Yang kelima, Agustus banyak meningkatkan kejayaan kota Roma. 6. Pemerintahan Agustus aman dan damai. 7. Pemerintahan Agustus dilengkapi dengan sejumlah kekuatan tertentu. Keraguan-raguan kita akan timbul kalau kita meneliti pertanyaan tindakan Agustus yang dimasukkan Tacitus ke dalam mulut pendukung kaisar terakhir. Tujuan Agustus untuk memulai perang sipil dikatakan sebagai ketaatan kepada orang tua dan keberadaan krisis politik karena tidak adanya peluang hukum. Ketaatan kepada orang tua merupakan kebajikan dari orang Roma, tetapi juga dianggap salah karena menindas rakyat untuk kepentingan pribadi. Dan Agustus digambarkan di sini sebagai pemula perang sipil untuk membalas dendam pada pembunuh ayah angkatnya, suatu gambaran yang lebih mengingatkan kepada penjahat daripada pemimpin patriotik. Secara singkat, analisis kita tentang apa sebenarnya yang dikatakan Tacitus dimaksudkan untuk pujian yang tidak kentara pada Agustus. Cerita licik yang sebenarnya menyalahkan dia, sesuatu yang kemungkinannya tidak akan timbul dari bacaan yang kurang metodis. Oleh sebab itu, mengapa dan bagaimana? Lalu apa yang harus kita lakukan? Apalagi Allah sudah berfirman tentang kerajaan Allah dan akhir zaman. Menyusun kerangka berpikir konseptual Anda sendiri. Seperti apa Anda menghadapi itu, karena kita tidak bisa menghalanginya. Mengambil masalah pokok dan mengupas segala isinya yang berkaitan dengan pemerintahan akhir zaman. Kita harus membaca dengan cepat, jeli, religius, patut tak setia, karena itu adalah kebenaran. Kata peringatan, jangan merasa dihantui oleh kecepatan baca Anda. Coba hentikan kebiasaan membaca tidak efektif yang Anda peroleh semasa kanak-kanak. Hal itu untuk meningkatkan cara Anda, tetapi pertahankan kriteria Anda agar selalu lebih mengutamakan pemahaman daripada kecepatan. Dan meskipun memungkinkan mencapai 500 kata per menit untuk bacaan ringan, Anda hanya akan mencapai 200 kata per menit, lebih kurang 2 menit per halaman untuk materi akademik. Kita hidup di zaman yang menurut Anda tidak ada kepastian. Ya, karena kepastian itu hanya di rancangan Tuhan Yang Maha Esa. Apapun yang dikatakan oleh manusia, kami sudah punya rancangannya. Maka ikuti rancangan ini. Kalau tidak, langit yang semakin gelap akan membuat Anda hidup tiada menentu. Yeshua Amasya. Amin.